Anda masih di Kabar Petang. Kabar gembira pemirsa, PT Pindad dan PT DI yang selama ini dikenal memproduksi senjata dan pesawat bisa membuat ventilator bagi pasien COVID-19. Bahkan harganya disebut-sebut sangat murah dibandingkan dengan ventilator impor yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per unitnya. Kabar gembira. Ventilator untuk pasien COVID-19 yang selama ini impor dan harganya sangat mahal, hingga ratusan juta rupiah per unitnya, kini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Bahkan hanya dengan harga 10 hingga 15 juta per unitnya. Informasi ini diposting di halaman Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menyebutkan bahwa PT Pindad, BUMN yang biasa membuat senjata, sudah bisa memproduksi 200 unit ventilator per bulan. Ventilator yang diproduksi adalah tipe untuk pasien akut. PT Pindad bekerja sama dengan UI dan UGM dalam produksi ventilator ini. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia yang selama ini membuat pesawat terbang juga sudah bisa membuat 500 unit ventilator per minggu. Ventilator yang diproduksi adalah tipe untuk pasien moderat. PT DI bekerja sama dengan ITB dalam produksi ventilator ini. Tim TV One mengabarkan. Industri dalam negeri akhirnya bisa memproduksi ventilator untuk pasien COVID-19. PT Pindad memproduksi ventilator untuk pasien akut, sedangkan PT DI memproduksi ventilator untuk pasien moderat. Ya, disebut-sebut ventilator buatan dalam negeri harganya jauh lebih murah dari ventilator impor. Kita akan berbincang-bincang dengan Dirut PT Pindad Abraham Moses mengenai hal tersebut. Selamat petang, Pak Abraham. Selamat petang. Selamat petang. Ya, Pak Sofyan, Mbak Sira. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat atas terobosan dan temuannya dari PT Pindad dan juga PT DI, Pak Abraham. Terima kasih. Ya, bisa diceritakan Pak awal dari temuan dari ventilator buatan anak negeri ini sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya berawal dari kesulitan kita sendiri PT Pindad, yang notabene kita juga punya rumah sakit yang ada di Bandung maupun di Turen Malang, yang pada saat itu dimulai wabah ini, saya turun ke lapangan mengecek di rumah sakit bahwa ternyata kita hanya punya ventilator satu, dan ini tentunya sangat memprihatinkan. Begitu langsung coba kita menghubungi para vendor, coba menghubungi dari luar, ternyata harganya bukan main, relatif sudah mahal. Yang tahun 2015 kita beli waktu itu dengan harga 450 juta. Setelah kita hubungi kembali, harganya sudah 2 kali lipat, sudah sekitar 900 juta rupiah. 900 juta rupiah. Sehingga kita memberanikan diri untuk membuat, tentunya di bawah bimbingan dokter kepala bagian anestesi yang ada di Rumah Sakit Pindad. Kita coba membuat, akhirnya kita berhasil dengan membuat ventilator yang kita beri nama ventilator resusitator mesin, yaitu ini teknologinya bisa dikatakan relatif sederhana, tetapi basic fungsi dari ventilator itu sudah terpenuhi. Karena seperti kita ketahui bahwa ventilator itu kan adalah alat yang digunakan untuk membantu proses ventilasi, di mana ventilasi untuk senantiasa mempertahankan oksigenasi, di mana karena fungsi paru-paru itu tidak berfungsi dengan baik. Dan alhamdulillah fungsi dari ventilator yang kita buat ini bisa memenuhi, ya, setelah kita uji coba di Rumah Sakit Pindad, dan sekarang masuk di BPFK untuk mendapatkan sertifikasi, antara lain uji listrik dan lain-lain. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah dapat sertifikasi. Ya, sejauh ini artinya kemampuannya setara dengan produk luar negeri? Oh iya, kalau kita bicara ventilator seperti saya sampaikan tadi, bagaimana basic fungsinya itu untuk membantu memberikan pernapasan kepada pasien-pasien yang gagal napas, fungsi itu terpenuhi. Tetapi kalau kita lihat kondisi sekarang adalah kondisi KLB, ya. Kalau kita bandingkan dengan ventilator yang dari luar, yang tentu lebih lengkap dengan sensor dan lain-lain,
yang kita buat sekarang relatif sederhana, hanya bisa memenuhi konsep-konsep dasar. Ini paling tidak sudah bisa membantu pasien yang gagal nafas. Iya, dengan kondisi seperti ini pasti banyak pesanan yang membutuhkan ventilator buatan dalam negeri ini sendiri. Dalam satu hari Pak, bagaimana bisa membuat hingga berapa unit? Lalu nanti kalau banyaknya pesanan, bagaimana mengatasinya? Apakah sudah ditemukan solusinya Pak? Ya, kapasitas produksi kita satu hari adalah 40 unit ventilator. Paling tidak dalam satu minggu kita sudah bisa membuat 280 unit. Ya, untuk bahan bakunya sendiri dari lokal secara keseluruhan, Pak? Dari bahan bakunya rata-rata adalah lokal, maksud saya mudah kita dapatkan di lokal. Kalaupun yang terkait dengan motor, ini Pindad bisa membuat, karena kompetensi kita Pindad yang mungkin Bapak Ibu udah tahu bergerak di industri pertahanan dan di industrial, kita juga bisa membuat motor listrik, sehingga saya katakan kita bisa penuhi dari lokal. Dan ini sangat penting sekali. Ya, kembali ke bahan baku tadi Pak, apakah tidak cukup mengalami kesulitan ketika apalagi sekarang ini sudah banyak dilakukan penerapan PSBB sehingga mungkin untuk penyediaan alat-alat atau bahan baku tadi, apakah ada kesulitan atau ada hambatan begitu Pak? Sementara kita sudah paling tidak melakukan awal penyiapan persediaan untuk pembuatan ventilator ini sampai dengan 1000 unit. Iya, untuk mekanisme distribusinya juga seperti apa? Kemudian harganya itu berapa, Pak Moses? Iya, kalau untuk mekanisme distribusinya, saat ini paling tidak dulu kita bisa memenuhi rumah sakit kita. Yang kedua adalah mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi adanya permintaan dari Kementerian Pertahanan terhadap 1000 unit ventilator, dan ini menjadi poin bagi kita bagaimana untuk mulai mendistribusi ventilator buatan Pindad ini. Untuk harga Pak? Harganya relatif murah karena ini untuk kita bangun dengan komponen lokal dan dengan prinsip yang sederhana, ya, yaitu harganya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, baik. Pak Abraham Moses, terima kasih atas waktunya selaku Dirut PT Pindad, sukses dan mudah-mudahan lancar nanti produksinya apabila nanti pesanan membludak ya. Sertifikasi lancar sehingga kedepannya distribusi dan juga pembuatan ini dimudahkan ya. Juga lancar ya.